dan beberapa dosen yang lainnya mengikuti aktivitas paper camp gitu. Jadi eh, apa pelatihan tentang bagaimana menulis artikel di jurnal itu eh, kata Pak Bowo supaya bisa di-share ke anak-anak kelas riset kayak gitu. Jadi mungkin kelas ini terjadi alasannya itu gitu. Sebetulnya tanpa Ibu mendahului dosen-dosen di mata kuliah riset gitu ya, sebetulnya kan yang ikut paper camp tuh ada juga Bu Sulastri dan ada juga Pak Bo, ya Pak Bo-nya sendiri mungkin udah share juga ya beberapa teknisnya. Nah, mungkin di sini Ibu akan share beberapa hal yang Ibu pahami gitu ya. Nah, baik, mungkin nanti kita akan diskusi tentang berbagai hal yang karena di sini eh, materi ini diberikan karena untuk menyesuaikan bagaimana karya ilmiah atau hasil riset atau mini riset yang kalian lakukan itu bisa dipublikasikan dalam bentuk artikel gitu ya. Oke, baik untuk mengefisienkan waktu, Ibu langsung share aja. Ini Ibu pakai semua materinya itu dari aktivitas paper camp pada saat eh, apa pelatihan ya. Jadi pelatihannya itu mungkin Ibu informasikan ini kebetulan PDF Ibu lagi bermasalah, jadi Ibu bukannya pakai Firefox. Ya, semoga tidak ada keluhan. Oke. Nah, hmm, ini jadi scientific writing gitu ya. Jadi ini disampaikan oleh Pak Ade Gafar. Ini adalah Wakil Direktur Bidang eh, Sumber Daya Manusia sebetulnya ya. Tapi beliau memang apa eh, memimpin di salah satu jabatan Wakil Direktur di Pasca Sarjana. Nah, beliau itu memang pengalaman risetnya cukup banyak dan itu kemarin sempat ditularkan kepada kita. Nah, ini juga mungkin kita juga share ke para mahasiswa supaya hasil dari artikel mahasiswa juga berkualitas gitu ya. Oke, nah ini untuk paper apapun itu hasil luaran baik itu penelitian atau skripsi atau tesis atau disertasi atau paper atau artikel gitu ya, artikel di jurnal itu pasti yang utama ditawarkan itu adalah tentang bagaimana kita membidik originality gitu. Jadi originalitas apa sih yang bedanya dengan penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu apa? Nah, itu yang perlu kita pikirkan sebelum kita melakukan aktivitas karya ilmiah gitu. Nah, jadi membidik apa namanya itu originalitas itu bisa pakai berbagai macam hal gitu. Jadi memang kita harus baca, baca dan baca ya. Ini karena beliau itu apa di FKTK gitu ya. Jadi kalau di sains itu bukan mudah ya, tapi kemungkinan untuk mengeluarkan originalitas itu sangat tinggi karena beda metode atau beda material dari bahan yang digunakan juga itu bisa dipublikasikan gitu sebagai nilai yang orisinal. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menulis artikel pada jurnal internasional bereputasi. Tidak cukup hanya kita punya naskah berbahasa Inggris saja. Nah, jadi mungkin Ibu jelaskan sedikit ya. Mungkin Ibu share di sini ya. Sebentar. Ibu share-nya. Oke, jadi mungkin kalian perlu ketahui dulu dalam publikasi ilmiah itu, artikel jurnal gitu ya, ada artikel ada artikel Scopus yang terindeks bereputasi internasional. Salah satunya Scopus, ada juga WOS dan sebagainya. Cuman yang yang diakui oleh Indonesia dan menjadi indikator kinerja dari kegiatan ilmiah adalah indexing Scopus. Satunya lagi kalau di nah, kalau eh, apa kalau jurnal nasional itu
adalah jurnal yang terindeks oleh Sinta. Nah, tapi dari kemarin Ibu coba masuk ke Sinta itu eh, lagi bermasalah kayaknya websitenya. Jadi website kemendikbud.go.id mau mau Sinta, mau Bima, mau beberapa akun Kemdikbud dari kemarin Ibu coba akses itu agak sulit gitu. Jadi nanti setelah misalkan internetnya atau internet websitenya udah ready lagi untuk diakses oleh umum, nanti mungkin kalian bisa cek di Sinta itu ada grade-nya sama seperti di Scopus. Nah, Ibu perkenalkan ya, maksudnya ini eh, layar Scopus. Nah, di layar Scopus itu sebetulnya kalian udah punya akses sebagai mahasiswa, tinggal daftar ke perpustakaan, nanti kalian bisa mengakses dan memiliki akun Scopus. Karena UPI mulai akhir tahun 2025 sudah berlangganan Scopus gitu. Jadi ini kalian bisa pakai akun sendiri. Nah, kalau misalkan kalian bisa pakai akun sendiri di sini, eh kalian bisa apa cari gitu ya, kira-kira jurnal yang bisa kalian masuki gimana. Nah, caranya masuk ke link scopus.com, nanti pilih yang source ini. Kalau source ini adalah jurnal artikel yang ada di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus gitu ya, urutannya seperti apa. Nanti tinggal dipilih di sini subject area. Subjek areanya misal subjek area title atau publisher dan sebagainya. Yang paling gampang itu subjek areanya, terus ketik di sini kategorinya apa subjek areanya. Misalkan karena ibu dari marketing, di sini misalkan pilih marketing. Nah, nanti di sini akan keluar 298 jurnal terindeks Scopus yang kaitannya eh, ada kajian marketingnya gitu. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa Scopus itu ada beberapa kategorinya. Ada kategori eh, kuartil paling tinggi, kuartil satu, Q1, kuartil kedua, Q2, kuartil 3, Q3, kuartil 4 itu Q4. Nah, kuartil itu kan berarti perempatan gitu ya. Per, seperempat gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan 99% itu sudah pasti kuartil satu gitu ya. Q1. Jadi kalau misalkan Q1 tuh 99 sampai berapa ya? Kalau misalkan 100 bagi 4 75 ya. Nah, dari 75 ke atas itu kuartil satu. Nanti 75 ke bawah, 74,9 sampai dengan 50 itu kuartil 2. Nanti 49,9 sampai dengan 25,0 itu kuartil 3, kuartil 4, Q4 itu sisanya gitu. Nah, jadi di sini dengan kita apa men-search subjek area marketing ini akan keluar jurnal-jurnal marketing berurutan dari kuartil yang paling tinggi gitu. Jadi skor yang paling tinggi. Nah, ini adalah listnya, jadi rankingnya. Yang pertama International Journal of Information Management itu di kuartil pertama dengan 99%. Ini sebetulnya sama nih. Journal of Marketing sama International Journal of Information. Itu mirip-mirip, cuman ini nomor satu. Kenapa? Karena persentase citasinya itu yang International Journal of Information Management itu 97%. Sedangkan Journal of Marketingnya itu di bawahnya. Begitu juga dengan dokumennya itu lebih sedikit dan citasinya juga itu lebih sedikit. Tapi ini high gas persentilnya itu sama gitu ya. Nah, ini urutannya, jadi kita bisa pilih gitu ya. Kita bisa pilih kira-kira jurnal yang mau dimasukin mana. Sebetulnya kalau misalkan sebagai dosen, itu penting kita menentukan posisi jurnal mana yang akan kita publikasikan gitu. Dan harusnya memilih tier satu. Tier satu tuh ya Q1 lah. Q1 tapi yang di misalkan 20 terbesar gitu. 20 pertama gitu. Nah, dari sini ke atas itu tier satu dan biasanya untuk jurnal Q1 tier satu itu kesulitannya itu cukup tinggi gitu. Tapi kalau misalkan kita udah masuk ke sini ke jurnal tersebut, bayangkan ini rata-rata di citasinya itu persentasenya itu 97, 92 gitu. Jadi artikel kita itu akan kalau dalam istilah sosial media itu akan viral gitu.
istilahnya. Nah, di jurnal ilmiah juga seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke channel yang benar-benar bagus di tier 1, Q1, itu memungkinkan kita cepat viralnya artikelnya. Banyak yang mensitasi sehingga nanti indeks scholar kita tinggi gitu dan indeks Sinta juga tinggi. Nah, kalian juga kalau misalkan nanti ingin memilih artikel, sebetulnya strategi ya. Kalau misalkan menurut Ibu nih, mahasiswa S1 itu kan dia masih latihan untuk menulis artikel gitu. Jadi kalau misalkan mau membidik ke jurnal terindeks Scopus, ya paling tinggi di Q2 dulu deh gitu. Karena Q1 itu benar-benar apa ya, benar-benar pertumpahan darahnya itu benar-benar ini gitu, keras gitu. Jadi eh, coba yang paling tinggi di Q2 gitu. Di Q2 dulu aja gitu. Kalau nggak di Q3 atau Q2 dulu untuk latihan bagaimana cara untuk mempelajari skema penulisan yang bisa diterima oleh editor itu seperti apa gitu ya. Ini kan bisa di apa? Bisa difilter seperti ini ya. Nanti kalau misalkan kita inginnya first quartile atau second quartile aja bentuknya jurnal atau apa gitu di apply, nanti akan keluar seperti itu. Nah, atau ada juga di sini Scopus juga dia bikin bikin eh rankingan atau sistem Cimago ini ya. Ini sebetulnya Scopus juga yang punya. Jadi mirip seperti ini. Tapi kalau yang ini itu lebih update gitu ya. Karena di update-nya tuh kalau nggak salah bulanan dan sebagainya. Kalau yang SJR itu di update-nya per kuartal, per kuartal gitu. Makanya di sini masih Journal of Marketing nomor satunya kan ya. Nah, di sini kalau di sini kan International Journal of Management, yang keduanya Journal of Marketing gitu. Nah, di sini ada juga gitu. Nah, kalau yang di sini lebih informatif nih. Kayak misalkan Journal of Marketing, kita klik. Nah, ini ada profilnya. Kalau di sini kan dia cuman gini aja gitu. Cuma gini aja kan. Eh, Tidak informatif gitu. Nah, kalau di sini benar-benar informatif gitu. Jadi ini subjek areanya apa saja. Karena ibu marketing ini masuk nih di sini gitu. Kalau misalkan ekonomi atau general finance juga bisa masuk ke sini karena skupnya ada di dalamnya. Ini publishernya adalah American eh, Marketing Association gitu. Nah, selama ini untuk konsentrasi marketing itu apa ya? Asosiasi yang menaungi di seluruh dunia itu masih dikendalikan oleh AMA gitu, American Marketing Association, yang paling di apa ya, yang paling ternamanya itu AMA gitu. Meskipun ada asosiasi yang lainnya, tapi AMA ini sudah benar-benar profesional. Kita juga sebetulnya mungkin di antara kalian ada yang masuk ke keanggotaan AMA, tapi chapter Indonesianya gitu. Disebutnya IMA, Indonesia Marketing Association, itu adalah afiliasi dari American Marketing Association gitu. Nah, ini apa skor SJR-nya ada di Q1, H-index-nya ini tinggi banget, tinggi sekali ya. Ini identitas ISSN gitu. Ini coverage-nya itu dari tahun 1969 sampai dengan sekarang. Ini homepage-nya, misalkan kalian ingin mengakses ke sini, tinggal klik aja, atau misalkan pengen langsung ke bagaimana cara untuk eh, publish di jurnal tersebut, karena kan biasanya jurnal itu dia punya submission website gitu. Jadi kita harus daftar dulu di sini, login dan sebagainya. Jadi eh, jadi kalau misalkan yang home-nya itu seperti ini ya. Kalau yang home itu tampilan dasar jurnalnya. Tapi kalau misalkan ini apa submit your article, how to publish in this journal gitu. Jadi ini tentang kita bagaimana submitnya itu ada submission website-nya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan tadi home-nya itu jurnalnya seperti ini. Jadi tampilan depannya gitu. Oke ya, jadi beda gitu. Jadi tampilan jurnal sama masukin jurnalnya itu ada caranya sendiri. Atau kita lihat JBM masih aktif nggak ya? JBM itu lagi, ini adalah jurnal yang dikelola oleh Pak Yusuf. Alhamdulillah itu sekarang terindeks Sinta 3 gitu. Ini indexing Sinta tertinggi untuk jurnal yang dikelola oleh Prodi Pendidikan Bisnis dan DPB untuk bisnis ya. Nah, ini juga sama gitu. Ini tampilan awalnya, home-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ingin menulis, itu ada di sini. Kita masuk lagi ke
eh, ke by autornya, oh salah, ke sign in ya, ke sign in di sini, sign in register dulu sih, register, register dulu, nanti kalian login, misalkan seperti ini, nanti ada submission, nah misalkan seperti sebagai author ya, karena ibu juga mengelola jurnal tersebut, jadi ada beberapa pilihan. Tapi nanti kalau misalkan bentuknya seperti ini ya seperti ini gitu. Nah nanti eh, atau gini kembali ya. Misalkan ini ingin kita nambahin artikel baru. Jadi start a new submission misalkan begitu. Klik here. Jadi kita ngisi beberapa form yang ada di sini sampai mengupload jurnal yang akan kita publikasikan. Gitu. Nah ini submission websitenya. Jadi ini submission websitenya, ini halaman depan websitenya, gitu ya. Oke. Nah itu sedikit tentang Scopus. Nah nanti sebetulnya ada juga ya Scopus. Kalau misalkan nanti kalian masuk ke sini, terus nanti kita bisa bisa akses Scopus AI. Tapi kayaknya kalau misalkan di Scopus AI nggak akan cukup waktunya karena ada Jumatan juga ya. Jadi ini Ibu ngejelasin tentang teknik penulisan aja. Karena ini materinya juga sebetulnya banyak. Pelatihan kemarin itu paper camp itu 3 hari dan itu menginap sampai jam 10 malam, 10 malam. Jadi kalau misalkan ini Ibu sampaikan mungkin nggak semuanya gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk jurnal internasional berreputasi tidak cukup hanya kita punya naskah berbahasa Inggris saja katanya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu adalah pemutakhiran map roadmap penelitian kita gitu. Peta state of the art-nya gitu. Jadi apa sih keterbaruan dari penelitian yang akan kita tawarkan gitu. Terus originalitasnya apa? Terus sudahkah menarik minat internasional atau tidak? Gitu. Jadi apakah bahasan kita itu menarik audiens internasional enggak gitu. Kalau misalkan di bidang sains atau misalkan di bidang eh, apa ya namanya tuh sosiologi atau misalkan di bidang eh, yang benar-benar sains arkeolog misalkan ya, ada penemuan tentang fosil A, B, C, D, F, G yang misalkan di negara lain nggak ada, meskipun itu kita nemunya di kampung terpencil, itu akan menarik bagi dunia gitu, karena ya belum ada di luar sana gitu yang benar-benar orisinal dan em, belum belum ditemukan di negara-negara lain selain di Indonesia yang kita tawarkan gitu. Nah itu pasti menarik gitu perhatian atau minat dari internasional. Tapi kalau misalkan eh, judul kita atau bukan judul ya, tema penelitian kita atau objek penelitian kita atau metode penelitian kita itu sama aja dengan yang lain, nah kita harus berpikir lagi apakah ini menarik minat internasional untuk membaca paper kita atau enggak gitu ya. Terus yang keempat itu data atau kebaruan temuan gitu. Jadi nanti ada irisannya kita jelaskan. Oke, ini menurut Dausan dikatakan bahwa research is considered activity which aim to make original contribution to knowledge gitu. Nah, jadi di sini perlu kita eh, apa? Perlu kita sadari bahwa eh, penelitian itu sebetulnya bukan sesuatu yang kita bisa kerjakan satu malam saja gitu. Jadi memang harus kita rencanakan cukup matang gitu ya, cukup 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 matang dan dengan pemikiran yang cukup mendalam gitu. Nah, dengan tujuannya itu untuk memberikan berbagai kontribusi orisinal eh, dalam ilmu pengetahuan ilmiah yang ada gitu. Jadi ya memang itu. Jadi eh, makanya kenapa kalian mendapatkan mata kuliah Medlit di semester 5 misalkan. Semester 6-nya ada eh, mata kuliah riset gitu. Terus nanti ada mata kuliah seminar. Karena riset atau ya hasil penelitian itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu
apa cukup sebentar gitu. Jadi memang harus dilakukan tahap-tahapan atau metodologi-metodologinya supaya apa yang kita hasilkan itu memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, kontribusi hal yang baru, hal yang orisinal untuk ilmu pengetahuan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini orisinalitas penelitian. Sebentar ya. Nah, orisinalitas penelitian itu apa sih? Dan kita dapatnya dari mana sih? Aspek apa dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya orisinalitas penelitian itu bisa dari berbagai hal ya. Ini contohnya misalkan yang pertama, orisinalitas pada metode. Misalkan, eh, kalau penelitian-penelitian sebelumnya itu misalkan meneliti eh, masalah Y misalkan dengan solusi X1 dan X2 misalkan, dan memakai metode penelitian apa nama itu, metode penelitian SEM analisis misalkan. Nah, saya misalkan ingin meneliti hal yang sama, tapi di sini variabelnya itu ada misalkan variabel moderasi tambahan dan variabel baru yang disertakan dalam modelnya, dan alat analisis yang saya pakai itu adalah berbeda dari sebelumnya, atau misalkan SEM analisis dipakai plus ada alat yang lainnya gitu. Misalkan untuk apa? Untuk mendukung literatur reviewnya saya pakai post viewers misalkan, atau saya juga tambahin alat analisis pakai PLSM untuk menghitung eh, apa keterlibatan apa moderasinya misalkan seperti itu. Nah, jadi metode yang baru itu bisa menjadi sesuatu yang orisinal gitu. Jadi biasanya untuk jurnal-jurnal internasional sekarang itu mereka nggak puas kalau misalkan metode penelitiannya itu cuma satu gitu. Jadi tipsnya, kalau misalkan kalian punya di skripsi itu punya teknik penyampaian atau analisis datanya itu deskriptif dan verifikatif, itu kalau kata ibu sih sarankan dua-duanya itu dicantumkan dalam satu jurnal gitu sehingga mereka tertarik, oh ya ini ada plusnya. Kalau yang lain hanya apa menyampaikan atau mendeskripsikan tentang verifikatifnya aja, nah paper kita ada hal lebihnya nih, ada plusnya gitu, menampilkan juga misalkan data-data verifikatif. Data verifikatifnya mungkin kalau yang biasa di skripsi di PB itu pakai standar kontinum. Nah, misalkan kalian ganti dengan teknik yang lainnya, misalkan pakai apa teknik-teknik baru, pakai alat-alat baru yang memungkinkan penyajiannya itu menarik gitu. Ya, terus orisinalitas yang kedua ini bisa dilihat dari masalah yang ditelitinya. Jadi, memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Jadi, justru kalau misalkan belum ada penelitian terdahulu, itu bisa jadi penelitian kita itu punya orisinalitas gitu. Meskipun Pak, kalau misalkan di skripsi atau misalkan di ya pekerjaan ilmiah yang kalian lakukan itu harus ada penelitian terdahulu gitu kan ya. Nah, jadi ya memang kalau skripsi itu kan latihan untuk meneliti gitu sebetulnya kan ya. Jadi memang diperlukan ada penelitian-penelitian terdahulu. Tapi sebetulnya untuk mendapatkan orisinalitas dalam apa konteks masalah yang baru itu bisa jadi kita mencari atau kita membahas masalah yang memang belum dipecahkan oleh banyak orang di atau banyak peneliti di bidang tersebut gitu. Contohnya nih, Indonesia itu sebetulnya kalau misalkan di marketing atau di apapun itu gitu ya, di aktivitas marketing. Nah, Indonesia itu kan sebetulnya kita lihat karakteristik dari eh, karakteristik populasi deh. Karakteristik populasi misalkan dari populasi banyaknya beragama Islam, terus ada Islamic marketing. Nah, sebetulnya Indonesia itu yang paling memungkinkan untuk mengadakan penelitian-penelitian tentang Islamic marketing gitu. Contohnya misalkan bagaimana
cara untuk memarketikan rumah sakit eh, Islamik gitu kan sekarang di Indonesia banyak tuh Islamic marketing, Islamic hospitality gitu ya. Rumah sakit Islam misalkan seperti itu. Jadi bagaimana karakternya dan sebagainya di luar negeri kan nggak banyak gitu ya yang punya apa punya yang apa menyediakan jasa rumah sakit, tapi konsepnya itu adalah Islamik gitu. Jadi biasanya kan general aja gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin kita bisa pikirkan gitu, kira-kira apa nih yang di yang lain tuh nggak ada gitu ya, tapi di kita itu banyak sumbernya gitu. Jadi untuk Islamic marketing tentang apa tentang hukum e-commerce juga kan sebetulnya belum ada nih fatwa atau apapun itu yang yang mengatur tentang eh, aturan penjualan secara online tapi berbasis Islamik gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat ya, Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu kan mereka belum klaim itu adalah Islamik atau halal halal e-commerce gitu. Karena halal e-commerce itu pastinya nggak ada kredit, nggak ada pay letter gitu kan, nggak ada hal-hal yang memang apa bentuknya itu riba gitu. Terus eh, seperti transaksi transaksi harusnya sih kayak COD mungkin ya kalau Islamic saya juga belum paham. Nah itu berarti kalau ada kesenjangan seperti itu Islamic marketing di e-commerce itu potensial untuk dikembangkan keilmuannya, bisa diteliti lebih jauh lagi karena belum ada aturan atau apa studi yang membuka hal tersebut gitu. Nah jadi kita bisa lihat dari masalah gitu, masalah yang ada itu apakah ini sudah dibahas sebelumnya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada dan ini cukup urgent nih sebetulnya gitu ya. Eh, Cukup urgent sebetulnya, tapi belum ada pembahasan ilmiah. Nah, berarti kita akan bisa menawarkan originalitas dalam sudut pandang masalah penelitian gitu. Nah, oke. Nah, ini apa originalitas atau novelty itu seperti ini ya konteksnya. Jadi eh, ada gap lah, ada gap antara eh, apa yang apa yang apa sudah ada sebelumnya dengan apa yang belum ditemukan gitu. Jadi sebetulnya eh, apa namanya itu originalitas penelitian atau novelty itu adalah sesuatu hal yang baru. Hal yang baru itu kan disebut dengan innovation gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, misalkan ini eh, kalau ini sih contohnya itu tentang sains tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada quantum leap atau misalkan apa namanya itu lompatan lompatan kuantum gitu ya. Knowledge creation tentang quantum leap. Nah, di sini ada yang disebut dengan incremental innovation. Nah, incremental innovation itu harus berawal dari dasar nanti akan ada sudut di sini yang membentuk itu gitu. Nah, di sini kan eh, kalau sistem kuantum kan kuantum itu dia bergerak cepat ya, sehingga nanti gimana ya Ibu menjelaskannya. Jadi teori kuantum itu kalau misalkan kita bergerak cepat, maka waktu itu tidak akan eh, kuan- eh, kalau kita bergerak cepat, waktu itu akan melambat gitulah istilahnya ya. Itu ilmu sains sih, ilmu fisika. Nah, makanya katanya ya, ini di luar dari materi. Katanya kalau misalkan banyak yang suka jalan-jalan dan sebagainya, yang suka naik pesawat, jalan pakai kereta dan sebagainya, yang sering bergerak dari satu tempat dengan ke tempat yang lain biasanya, secara look mereka itu akan lebih muda gitu. Karena secara sistem organ tubuhnya itu dia akan mengalami penurunan atau pelambatan waktu katanya gitu. Tapi ya itu mungkin nanti harus dibuktikan oleh sains ya, oleh jurnal-jurnal ilmiah yang dibuktikannya. Nah, contohnya kayak gini. Ini misalkan ini ada teori incremental innovation. Terus di sini ada quantum leap gitu sehingga nanti akan apa eh, menciptakan satu disruptive innovation atau inovasi yang mengganggu nih kira-kira ini apa sih gitu yang belum terjelaskan. Nah, jadi originalitas itu kita
bisa menjelaskan hal ini gitu. Jadi inovasi yang mengganggu, inovasi yang mendestruktif gitu. Kira-kira apa gitu. Jadi kayak misalkan jual beli itu kan harus based on syariah, harus based on Islam. Terus kalau misalkan konvensional, secara konvensional kan nggak ada masalah karena kita transaksi langsung berhadapan gitu ya. Maksudnya tuh kalau transaksinya pakai uang itu kan aman aja gitu. Transaksi beli barang, uangnya kita berikan, udah oke. Atau misalkan kartu debit itu langsung kan berpindah uangnya, oke. Tapi kalau kredit kan beda gitu, karena selain dari kita membayar ada bunga dari kreditnya itu, tapi juga ada kapan si uangnya itu nyampe ke si penjualnya itu juga bermasalah sebetulnya. Nah, seperti di e-commerce aja ada masalah itu gitu, ada masalah bagaimana eh, transaksi penjualan itu didukung oleh layanan jasa yang seperti apa gitu. Kalau misalkan layanan jasanya menyediakan pay later dan sebagainya, apakah kita bisa katakan e-commerce itu syariah atau tidak? Nah, bisa jadi hal itu tuh menjadi disruptive innovation di sini gitu. Paham lah ya? Nah, jadi itu ada hal yang harus dijelaskan nih gitu. Apakah kita apa berkegiatan jual beli syariah enggak kalau di Shopee, kalau di TikTok dan sebagainya, yang menyediakan pay later, yang menyediakan eh, apa pinjam apa bayar besok dan sebagainya gitu. Karena organisasi atau perusahaan yang dikatakan Islamik atau syariah itu kan yang secara keseluruhan aktivitasnya itu tidak ada kegiatan ribanya gitu. Nah, jadi hal ini tuh kan yang perlu dijelaskan nih. Nah, itu menjadi novelty atau originalitas kita. Research gap, nah mungkin di Medlit atau di mata kuliah riset juga sering dijelaskan ya oleh dosen-dosen metodologi atau dosen riset tentang apa itu research gap gitu. Jadi ada kesenjangan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Nah itu juga kita harus dapat gitu. Kira-kira apa nih research gap-nya? Cara menemukan gap penelitian, ya kalau konvensional seperti ini, kita baca, baca, dan baca, gitu. Terus kalau dibaca, ternyata dia setelah dievaluasi, ada beberapa gapnya, ada beberapa kesenjangan ini belum terjawab nih pertanyaan saya, gitu. Kayak tadi yang ibu nih sampai sekarang belum terjawab tentang bagaimana e-commerce Islamik, gitu. Itu belum terjawab, gitu. Sehingga di situ akan menjadikan formulasi untuk problem statement, gitu. Oke, skema pencapaian ilmu dan teknologi. Oke, nah jadi sebetulnya teknologi itu apa sebelum jadi inovasi, apalagi invention dan discovery, itu ada teknik, ada urutannya gitu. Jadi di sini ada transfer of technology. Kalau ini eh, apa ya? Kalau transfer of technology aktivitasnya itu di mana seseorang atau seorang ilmuwan itu menceritakan tentang ilmunya dia ke eh, khalayak banyak gitu. Jadi memberikan informasi saja. Nah, kalau misalkan ada tahapan berikutnya itu adaptation. Jadi dari apa yang ada itu diadaptasi gitu, diadaptasi atau di apa namanya itu diikutin gitu ya sesuai dengan objek yang kita miliki. Terus kalau innovation itu di atas adaptation gitu. Jadi ada sesuatu yang baru yang dimasukkan gitu. Baik tadi kalau novelty bisa dari masalah, bisa dari metode gitu, bisa dari objek penelitian dan sebagainya. Itu innovation. Nanti kalau innovationnya udah teruji jadi invention, soal inventionnya itu sudah bisa di apa namanya itu bisa dipakai atau digunakan untuk khalayak banyak, itu akan menjadi discovery. Nah, selanjutnya ini transfer of technology itu seperti ini gitu. Jadi hanya kalau misalkan kita lihat jurnal misalkan ya, Journal of Hospitality and Tourism Management, an empirical analysis of the effectiveness of hotel revenue management in five-star hotel in Barcelona, Spain. Kita baca nih jurnal ini gitu, dan apa yang ada di dalamnya kita jelaskan kembali gitu. Misalkan dalam versi Indonesia atau dalam eh, apa jurnal report gitu ya dalam bahasa Indonesia atau presentasi, berarti itu adalah transfer of technology gitu ya. Ini bukan hal yang akan kita lakukan untuk jurnal, untuk menulis jurnal gitu. Nah, yang bisa kita lakukan
mungkin ini, tapi untuk adaptation ini tidak bisa berlaku untuk jurnal bereputasi internasional tier 1 gitu. Jadi kalau misalkan Scopus Q1 tier 1 itu nggak bisa kita adaptation. Adaptation itu contohnya kayak gini. Ini ada jurnal nih judulnya A Decision Model for Bank Branch Site Selection. Define branch success and do not deviate. Nah, di sini judulnya tuh mirip-mirip gitu. Decision of Model Premium uh, Outlet. Nah, ini objeknya kan beda. Kalau di sini bank, ini untuk apa? Untuk perbankan. Nah, di sini untuk premium outlet gitu, untuk store-store premium gitu. Nah, ini evidence-nya di mana yang sebelumnya tadi dijelaskan, tapi di sini misalkan kita khusus evidence-nya dari Indonesia. Nah, berarti di sini ada yang dimodifikasi. Jadi ada yang dimodifikasi objeknya berbeda gitu ya. Dan kita spesifikkan lokasinya di Indonesia gitu. Nah, ini apakah ini satu novelty? Mungkin bisa, mungkin juga enggak. Tapi ini bisalah dilakukan untuk latihan itu seperti itu boleh gitu ya. Nah, yang paling bagus itu innovation gitu. Kalau innovation contohnya ada ini judul ini The Decision Model for Bank Branch Site Selection yang tadi itu di apa namanya tuh diadaptasi tapi ditambahin beberapa muatan baru gitu. Jadi kalau di sini kita lihat ini adalah eh, tentang bagaimana eh, perusahaan bank itu dia melihat site selection, melihat lokasi-lokasi gitu ya, melihat bagaimana strategi pemilihan lokasi untuk cabang-cabang banknya gitu untuk beroperasi di beberapa kota atau daerah. Nah, ini diimplementasikan ke science misalkan ini untuk decision model using PHP Pusitoxis for premium outlet site selection evidence from Indonesia. Jadi di sini menawarkan satu teknik baru nih, gitu. Tekniknya apa? Berarti di sini kita membuat model baru, model model kerja baru gitu. Model kerjanya ya itu adalah HP Pusitopsis. Nah, ini tuh bisa jadi Pusitopsis sudah ada, tapi kita apa? Kita modifikasi, nambahin satu teknik baru yaitu AHP gitu. Nah, ini adalah innovation. Kenapa? Karena selain objeknya berbeda, premium outlet kalau sebelumnya itu bank branch ya. Nah, di sini premium outlet itu udah beda. Terus untuk mencari site selectionnya itu untuk memilih tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang dipilihnya juga ini berdasarkan teknik yang kita tawarkan yang baru gitu. Dan di sini objeknya juga berbeda gitu, sehingga keluarlah ini judulnya gitu, multi-career decision dan sebagainya. Nah, kayak gitu ini yang dilakukan oleh Pak Prof. Adi Gafar gitu ya. Jadi innovation itu selain eh, jadi kita cari ini jurnal artikel tier 1 lah. Kita acuannya meskipun kita nanti targetnya ke tier 2 atau tier 3 gitu ya. Tapi kita untuk acuan itu harus wajib di tier pertama. Supaya ya kita melihat bahwa kualitas kita itu udah kita bekerja misalkan ya kita bekerja acuannya itu Q1 gitu. Tapi mungkin kita lihat keterbatasan kita eh, dengan kita apa memaksimalkan usaha kita untuk masuk atau membuat kualitas di Q1 mungkin nanti dinilainya di Q2 atau Q3 nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita acuannya itu ke Q2 terus kinerja kita tidak mungkin 100% juga kan gitu ya. Jadi nanti bisa jadi dinilainya itu di bawah itu gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin ke Q2 atau ke Q3 kita acuannya itu tetap harus ke tier 1 aja dulu gitu. Gitu ya. Benchmarkingnya harus ke tier 1. Nah, selanjutnya ini existing measurement of originality. Gitu. Jadi bagaimana kita mengukur originalitas, kita perlu juga untuk melakukan survei kuesioner,
terus interview kepada ilmuwan atau misalkan dosen-dosen yang lain ngobrol gitu ya, atau bikin ini bibliometrik teknik. Pernah sudah diajarin nggak tentang bibliometrik pakai fast viewers atau pakai apa eh apa itu teh fast viewers, detik and Veris, pokoknya ada beberapa lah, ada beberapa alat ya yang dipakai untuk bibliometrik. Ada beberapa alat yang bisa dilakukan untuk biometrik gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa apa mana yang sudah banyak dilakukan dan banyak, mana juga yang belum. Terus bisa forward citation count, bisa cari usia kata kunci yang diterapkan pada artikel tersebut. Itu contohnya misalkan kayak gini. Eh, Kata kunci di mana? Google Scholar misalnya. Ya, Hmm, marketing. Oh, e-commerce. Sorry, sorry, e-commerce. Nah, jadi aku lihat aja di Springer yang kelihatan. Sebentar ya. Springer. Oh, mau ya. Kalau di Springer dia ada ini, ada apa? Ada sebetulnya di Scopus AI juga ada bisa dilakukan. Kita lihat Scopus ya. Scopus AI itu di mana ya? Boleh kita lihat. Scopus AI.
Jadi tentang keterbaruan itu bisa dicari di Scopus AI atau di Springer, Springer Exemplar biasanya ada ya. Kalau saya lihat nih, kebetulan responsif. Atau secara apa? Secara gampang itu bisa kalian cari lewat keywordnya di Google Trend, meskipun Google Trend apa bukan random ya, curah gitu, semuanya bisa masuk ke situ, tapi secara secara tahapan awal sih boleh aja juga pakai Google Trend gitu. Jadi keyword kita masukkan, banyak yang cari atau banyak yang ngobrolin tentang hal tersebut atau enggak gitu ya. Ini ada, nah, konsep seperti itu ya, ini agak error nih, Chrome, misalkan Google Trend, Google Trend. Kalau Google Trend paling kalian udah paham lah ya. Worldwide aja, jangan di Indonesia. Worldwide. Nah, ini tentang Islamic marketing. eh Mulai 2004 ke sini itu naik ya. Nah, ini yang PPP berarti dalam proses datanya. Ini berarti worth it nih untuk diteliti gitu. Atau misalkan sustainability marketing. Sustainability marketing. Tapi dia terus naik kan. Nah, ini apa namanya itu perspektif nih. Kita teliti karena semakin kesini semakin banyak yang tertarik untuk bidang tersebut gitu. Jadi kita bisa cari tahu tentang itu gitu ya. Hmm, nah, terus integrasikan lingkup pengetahuan yang lebih luas juga. Kita bisa multi eh, atau interdisipliner. Suggestion for writing good scientific paper. Pertama, ini kita harus tahu dulu audiens kita itu siapa gitu. Jadi kita harus target juga eh, untuk pilih paper itu kita juga harus targetin siapa target pasar, target pembaca kita gitu. Kenali audiens kita, ya tuliskan juga apa aja yang mereka butuhkan secara spesifik gitu. Oke. Selanjutnya, do not turn in the first draft. Oke, jadi jangan maksudnya tuh jangan jangan kita buat dalam draft pertama gitu. Gitu. Jadi maksudnya itu kita menulis draft pertama, kita udah punya misalkan draft yang kalian udah punya sebelumnya. Dari situ kita baca lagi, kita tulis lagi gitu. Jadi setiap apa kalau misalkan per paragraf atau per kalimat kalian belum eh, satisfaction, belum puas terhadap kalimat tersebut, kita terus rewriting gitu terus ya, dilakukan updating terus. Terus selanjutnya ini use an outline to organize your idea writing. Jadi gunakanlah kerangka atau outline gitu ya untuk mengukur dari penulisan kita. Yang keempat, think about the structure of paragraph gitu. Jadi kita apa kalau misalkan ada teknik-teknik penulisan itu perlu kita terapkan dari setiap paragraf yang kita eh, susun gitu. Nah, ini biasanya eh, apa teknik yang begitu yang di awal itu ada topik sentence, terus ada detailnya, baru selanjutnya closing statement.
sentensi itu. Jadi uh, dalam satu paragraf itu harus ada 3 hal ini. Nanti kita coba ya implementasinya. Yang kelima, introduction and conclusion are the hardest part gitu. Jadi di sini memang untuk jurnal itu introduction, yang di awal sama di ujung itu yang paling susah. Jadi introduction atau pendahuluan itu key point jurnal kita itu bisa diterima oleh mereka atau enggak. Biasanya untuk hasil itu yang ikutin aja gitu. Tapi biasanya introduction atau conclusion, karena conclusion itu kan mencakup keseluruhan dari artikelnya gitu, mirip dengan abstrak lah. Nah, itu yang paling sulit gitu. Karena key point itu di sana untuk penilaian artikel atau paper. Terus take editorial comment seriously gitu. Jadi kalau misalkan kita uh, apa namanya itu dapat review dari reviewers, itu kita harus memang apa ya concern gitu tentang komen-komen mereka gitu. Apa saja yang mereka inginkan kita memang harus ikutin gitu. Nah, ini kekhawatiran penerapan AI dalam penulisan ilmiah. AI itu sebetulnya mata dua pisau yang apa bisa menguntungkan, bisa juga eh, merugikan gitu ya. Nah, jadi di sini dalam penulisan artikel jurnal ilmiah ini masalah etika gitu. Jadi AI sebetulnya boleh digunakan. AI itu boleh digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah, tapi hanya sebatas untuk mempermudah penulisan saja gitu. Jadi diminta untuk memperbaiki kalimat gitu atau mentranslatekan, memproofread dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau misalkan sampai eh, apa namanya tuh sampai minta mengolahkan data, misalkan eh, membuatkan introduction secara keseluruhan, nah itu sebetulnya secara etika itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi artikel ilmiah itu harus dibuat oleh manusia, gitu, dari panca inderanya manusia, bukan dibuat oleh AI. Pada intinya seperti itu. Nah, jadi ini beberapa hal masalah etika, masalah hak cipta, dapatkah sepenuhnya menggantikan keahlian manusia, pemikiran kritis, dan analisis, apakah mungkin memberikan informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi, keakuratan pengutipan, dan format materi dalam tulisan ilmiah. Jadi AI ada, tapi AI itu kan sebetulnya dibuat oleh manusia, sistemnya dibuat oleh manusia. Nah, jadi mungkin AI secara apa ya, secara formula mereka bisa menyamai atau bisa melakukan ya gitu ya, karena formulanya sudah dirumuskan oleh eh buatnya. Tapi memang beda gitu. Beda aja kalau misalkan tulisan pakai AI sama tulisan pakai manusia. Jadi tulisan pakai manusia mah pasti ada feel-nya gitu, ada rasanya kalau kita baca tuh. Tapi kalau pakai AI mah ya itu struktur yang bagus aja gitu kesannya tuh. Seperti itu. Jadi memang eh, berbeda kalau misalkan yang sudah sering membaca, sering menulis itu akan bisa membedakan rasa AI sama rasa manusia itu akan cukup terlihat. Nah, selanjutnya ini kebijakan Elsevier untuk mengenakan penggunaan AI. Elsevier itu adalah eh, publisher yang ternama dan dia juga yang mengeluarkan indexing Scopus gitu. Nah, rata-rata yang Elsevier itu dia terindeks Scopus. Nah, menurut Elsevier di sini katakan bahwa Elsevier akan memantau perkembangan teknologi AI ini dan akan menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, teknologi AI hanya boleh digunakan untuk memperbaiki keterbacaan dan bahasa karya gitu ya, hanya sebatas itu. Terus penggunaan harus dengan pengawasan manusia dan penulis harus meninjau serta mengedit hasilnya dengan hati-hati. Jadi kalau misalkan untuk proofread atau misalkan mentranslate dan sebagainya boleh dilakukan oleh AI, tapi tetap dibaca lagi oleh manusia. Takutnya nanti ada apa ada perubahan kata atau kalimat yang memang apa ada errornya kan. Setiap teknologi itu pasti ada errornya. Jadi tetap harus dicek lagi. Terus penulis bertanggung jawab penuh atas isi karyanya. Terus kebijakan lainnya, penulis harus mengungkapkan penggunaan teknologi AI dalam manuskrip mereka yang akan muncul dalam karya yang diterbitkan untuk mendukung transparansi dan kepercayaan. Terus AI tidak boleh disebut sebagai penulis atau co-writing gitu ya. Jadi co-writing itu tetap nama manusia, nggak bisa kita sebutin co-writing misalkan apa namanya tuh ChatGPT gitu, nggak bisa atau Gemini nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus manusia atau misalkan penulis sumber sumber.
sumber gambar atau sumber model hasil penelitian itu pakai AI nggak bisa. Harus pakai alat analisis yang memang seharusnya untuk analisis hal tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini penggunaan AI secara bertanggung jawab sebelum paper dikirim. Jadi menyimpan catatan sistem yang digunakan. Jadi kalau kita pakai AI gitu ya, kita harus menyimpan catatan sistem yang digunakan, tanggal penggunaan, dan pernyataan yang dimasukkannya itu apa saja. Terus periksa semua referensi untuk keakuratannya. Terus yakinkan bahwa semua konsep atribusi dengan tepat gitu. Terus periksa paper untuk mengetahui adanya plagiarisme. Terus memastikan bahwa bahasa yang digunakan tidak memihak dan inklusif. Terus mempelajari bidang riset cara mandiri untuk memastikan validasi informasi yang dihasilkan oleh AI. Terus periksa pedoman jurnal dan atau penerbit untuk mengetahui bentuk atribusi yang sesuai. Terus periksa pedoman etika terkini mengenai atribusi penggunaan AI yang etis di situs etika penelitian internasional. Misalkan seperti Cooperator atau CCMA gitu ya. Nah, ini penggunaan AI gambar pada jurnal di Elsevier ini tidak diperbolehkan menggunakan AI untuk membuat atau memverifikasi gambar dalam manuskrip. Lagi aja dulu. Aja dulu. Nge-zoom. Saya tambahkan. Oke. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini outline tadi ya. Jadi, di, ini ada teknik-tekniknya untuk menyusun jurnal dari tiap paragrafnya. Jadi kan bentuk jurnal itu contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan di Elsevier tuh kayak gini. Ada judul, ada penulis, ada afiliasi, ini artikel infonya. Jadi eh, ini keywordnya, terus ada abstraknya, gitu ya. Ada abstrak, terus ada introduction, di sini ada introduction, terus ada theoretical fundamental, karena dia pakainya SLR, di sini dia pakai SLR ya kalau nggak salah. Nah, systematic literature review, jadi dia penelitiannya itu membahas tentang jurnal-jurnal terdahulu gitu. Systematic literature review, literature review. Jadi ada introduction, ada theoretical fundamental, seperti ini, terus ada metodologi of literature review, ada result, result pasti ada discussion, ada discussion, ini panjang sekali ya, tepatnya ada discussion, baru future research, opinion proposition, itu boleh ada, boleh enggak sebetulnya, perlu ada, ini conclusion, dan reference. Gitu. Acknowledgement, misalkan kalau misalkan kalian di apa didanai oleh tim atau oleh pendanaan apa, itu boleh dicatatkan sini. Declaration of competing interest, ini juga untuk, jadi tiap jurnal itu mereka punya pakemnya sendiri gitu. Nah, untuk yang di Elsevier ini, dia setelah apa untuk masukin ke papernya itu, jurnalnya itu, biasanya ada beberapa hal seperti ada highlight yang perlu kita buat, terus ada juga peta abstrak tapi dalam bentuk gambar gitu. Atau pernah itu mah ribet lah ya. Jadi nanti kalau misalkan targetnya mau ke Elsevier itu harus konsultasi lagi lah sama ibu, nanti ibu bimbing. Nah, selanjutnya ini contoh yang Emerald, mungkin ada beberapa kalian juga dapat jurnal rujukan itu dari Emerald. Yang juga mirip-mirip lah, ada introduction, ya, pasti itu ada introduction. Ini ada Adobe, ya ini apa suplemennya, ya, tambahannya. Oke. Ini pakai model seperti yang ada di kajian marketing sebetulnya. Terus discussion, tadi itu result, berarti ya di atasnya result.
Di sini ada metodologi dan implication-nya di bawah, baru reference. Nah, jadi tiap jurnal itu mereka punya beda-beda daya selingkungnya gitu. Eh, Format atau sistematika penulisan itu beda-beda. Nah, yang paling awal kan dari judul gitu ya, dari judul. Kalau ini mah kalau nama dan afiliasi mah itu sudah menjadi template lah ya. Nama tinggal identitas disampaikan. Nah, judul juga di sini ada tekniknya bagaimana cara kita mencari judul maksimal 12 kata kalau bisa. Terus beberapa kata yang kalau dalam istilah sosial media mah harus clickbait gitu, harus harus eh, bikin kata-katanya itu viral gitu, bisa membuat viral. Nah, balik lagi ke sini, mana kali ini? Nah, untuk di awal, di introduction, yang perlu kita lakukan pertama itu, paragraf 1 itu kita melakukan ini, pengungkapan fenomena fundamentalnya. Gitu. Jadi paragraf 1 itu kita ungkap fenomena fundamental. Jadi kita harus menjelaskan, ini poin-poinnya ya. Kalian bisa ikutin tentang apa masalahnya. Jadi apa masalah yang akan kalian ungkap dalam si paper itu atau dalam artikel itu. Itu harus ada pernyataannya di paragraf 1. Terus mengapa ini menjadi masalah, terus mengapa ini penting. Nah, hal-hal ini tuh harus dijawab dalam bentuk statement gitu ya. Describe the magnitude of problem and support statement with existing data. Gitu. Jadi paragraf 1 pernyataan-pernyataan ini tuh harus terjawab didukung oleh data gitu ya. Eh, oke. Nah, paragraf kedua untuk introduction ini tuh eh, uraikan apa yang sudah dikaji oleh peneliti lain, apa yang sudah diketahui tentang topik ini. Jadi ini penelitian-penelitian terdahulu gitu. Jadi penelitian terdahulu itu di sini disampaikan di paragraf kedua ya. Jadi introduction tuh nggak harus banyak-banyak. Jadi cukup 3 atau 4 paragraf. Di sini kita bilangnya cukup 3 paragraf aja. Paragraf ketiga ini tonjolkan originalitas dan novelty-nya. Terus apa kesenjangan dan pengetahuan. Terus bagaimana peneliti akan berkontribusi dalam mengisi kesenjangan tersebut. Nah ini tentang identifying research statement. Gitu. Jadi cukup melakukan menyatakan hal-hal ini. Gitu ya. Poin-poin ini perlu dijawab. Terus selanjutnya untuk introduction, sebentar, ini introduction. Nah, untuk introduction ini tuh formula menulis bab introduction. Oke, ini sama ya. Jadi yang pertama fenomena masalah, yang kedua penelitian terdahulu, terus yang ketiga cari gap research-nya gitu. Nah, contohnya opening paragraf pertama, kontekstualisasi masalah atau konteks. Nah, ini misalkan ya, kalimat itu seperti ini. Peran energi nuklir di masa depan telah menjadi fokus perdebatan teoritis dan akademis yang intensif dengan evaluasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan ekonomi. Menurut Brook and Brad. Nah, ini adalah urgenitas penelitian. Jadi, kenapa penelitian kita itu penting? Jelaskan. Terus, support siapa yang menjelaskan tentang hal itu. Kalau bisa lebih dari satu referensi yang mendukungnya itu lebih baik. Gitu. Jadi, di kalimat pertama itu urgensi penelitiannya itu harus kita nyatakan. Gitu ya. Kenapa sih kita perlu membahas tentang industri ini? Karena apa sih gitu pentingnya dan sebagainya. Urgenitas penelitian itu harus dinyatakan. Kedua. Terus kalimat keduanya, para ahli terpolarisasi dalam pandangan mereka, di mana kritikus menekankan dampak lingkungan dari limbah radioaktif dan risiko bencana nuklir, sementara pendukung menonjolkan keunggulan kapasitas dan ketahanan pasokan energi yang stabil. Nah, ini didukung oleh data. Nah, ini berarti kan penelitian terdahulu dan didukung oleh data. Itu kalimat keduanya.
Nah, selanjutnya ini perdebatan ekonomi mencuat terkait biaya tinggi. Kayak ini data-data untuk mendukung ininya ya. Nah, data di opening masalah paragraf pertama itu. Oke. Nah, kalau metodenya kualitatif, contohnya kalau kita kan kuantitatif ya yang ada di sini. Nah, kalau kualitatif seperti ini, tapi kualitatif nggak usah ibu bahas deh, karena untuk di riset pemasaran, di riset penelitian itu eh, pakainya kuantitatif ya. Nah, jadi bedanya gini lah, kuantitatif itu menekankan data, statistik, dan proyeksi angka. Kalau di kualitatif menekankan perspektif, makna, konseptual sosial, dan diskursus. Kalau kuantitatif fokus pada apa dan berapa banyak. Kalau di kualitatif fokus pada bagaimana dan mengapa. Terus kalau di kuantitatif itu menggunakan data, kalau di kualitatif itu menekankan interpretasi, pengalaman, dan konstruksi makna. Makanya kalau di kuantitatif itu harus banyak objek yang ditelitinya. Kalau di kualitatif itu mungkin 1 sampai 10 objek aja itu penting, tapi mereka deep gitu. Pertanyaan wawancara dan sebagainya itu sampai mengamati tingkah pola atau misalkan mengamati reaksi per detik per menitnya itu benar-benar detail gitu. Nah, kalau di kuantitatif kan hanya beberapa poin apa research question aja, terus yang penting jumlahnya banyak gitu. Bedanya gitu aja. Nah, ini ya, itu yang apa yang introduction seperti itu ya. Oke, itu mana sih ini? Ini introduction. Hmm, nah, kalau dalam artikel mana yang dinyatakan Imradkar. Nah, jadi dalam artikel itu biasanya eh, di artikel internasional ya, penyajian strukturnya itu adalah Imradkar. IMRADCAR. Imradkar itu singkatan. Yang pertama itu introduction, introduction. Yang keduanya itu IM, methods, material and methods, IM. R-nya itu result, E-nya itu uh, IMRAD, research and discussion. Jadi research and discussion, RAD. CAR-nya itu conclusion, acknowledgement, sama reference gitu. Jadi jarang ada yang apa kajian teoritis atau kajian pustaka gitu. Meskipun kalau ada yang nggak apa-apa diikuti, tapi secara global atau garis besar publisher dunia sekarang itu urutannya itu Imradkar gitu. Introduction, setelah itu methods. Nah, jadi kalau misalkan ada teori itu disampaikan di sini kan tadi penelitian terdahulu ini mengapa terjadi masalah ini, mengapa penting. Terus penelitian terdahulu di sini. Uraikan apa yang sudah dikaji oleh peneliti lain itu ada di introduction. Kita bisa masukkan ke introduction gitu ya. Nah, tahapan keduanya itu adalah material methods gitu. Nah, ini apa saja sih yang perlu kita jelaskan di material and methods. Sebetulnya ini teknis ya kalau di material and methods, tapi kita harus detail juga gitu. Jangan sampai cuma 1 paragraf atau 2 paragraf aja hanya sebagai aksesoris untuk artikel enggak gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan di material methods. Itu harus ada study object. Jadi objek dari penelitian kita itu siapa atau apa, materialnya apa saja, terus partisipannya itu siapa saja. Itu kita jelaskan. Partisipannya siapa, populasinya berapa, diambil sampel berapa, pakai alat penarikan sampel apa, itu harus dijelaskan. Gitu ya. Nggak harus, sebetulnya kalau di jurnal itu nggak harus ngitung rumus gitu, nggak usah cukup di spill aja misalkan ini apa berdasarkan populasi 10 juta berdasarkan teknik sampel dari Slovin misalkan ya tahunnya sebutkan tahun literaturnya sebutkan didapatkan
nilai sampel sebanyak 230 misalkan kayak gitu. Jadi nggak harus rumusnya dikeluarkan karena kita beranggapan bahwa yang baca jurnal itu dia udah tahu rumus Lovin itu seperti apa gitu ya. Jadi cukup poin-poin intinya aja apa hasil dari kalau untuk sampel jadi hasil dari pengukuran sampelnya. Gitu. Nah, ini jadi objeknya itu harus diungkapkan itu apa dan siapa, materialnya apa saja, partisipannya apa, terus preparation of object, or material or selection of participant. Gitu. Jadi misalkan kalau misalkan kita di apa di manajemen kita jelaskan bagaimana teknik untuk wawancaranya, teknik penyebaran kuesioner dan sebagainya itu harus dijelaskan dengan detail. Terus study desainnya kita juga harus bikin map tentang studi desain. Kalau nggak map juga ya urutan bagaimana kita melakukan penelitian itu harus jelas. Terus interventionnya atau eksperimennya itu seperti apa. Kalau misalkan ada itu harus dijelaskan. Terus methods of measurement atau calculationnya. Jadi ukuran-ukuran yang kita pakai, misalkan pakai teknik analisis data, pakai SEM analisis, dan sebagainya, kita harus jelaskan, bukan jelaskan ya, harus dinyatakan gitu, harus ke skill lah. Meskipun nggak harus rumus-rumusnya itu keluar semuanya, nggak usah. Karena eh, maksudnya itu metode yang biasa konvensional kita pakai seperti SEM, eh, PLS, PET analysis, regression dan sebagainya itu udah umum lah, kecuali untuk metodologi yang benar-benar baru gitu ya, itu bisa dijelaskan sampai ke rumusnya. Tapi kalau misalkan udah banyak yang pakai, udah kita spill aja metodenya pakai metode pengukuran apa, eh, terus kita berikan aja misalkan seperti apa dasar-dasar asumsinya gitu kita nyatakan di situ. Terus statistical analisisnya gitu itu harus dinyatakan ya. Nah, itu di material and method itu harus menyatakan ini semua. Use an outline to organize your idea and writing untuk result. Nah, jadi untuk di result ini hasil ya, hasil penelitian. Jadi kalau misalkan di marketing itu pakai SEM analysis misalkan ya, jadi di sini diungkapkan semua perhitungan-perhitungan yang ada dalam Amos itu gitu. Jadi yang nggak harus semuanya, tapi maksudnya itu semua data-data pengolahan yang pentingnya itu kita sampaikan. Gitu. Most important of course result, ada result in specific order, dan least important of last result. Oke, jadi semua hasil-hasil statistik itu kita cantumkan di sana gitu. Nah, untuk di result itu kita hanya ini uh, catatannya ya, kita hanya menjelaskan angka yang ada di sana. Belum kita belum kita membahas dengan teori. Jadi kalau di result itu catatannya kita hanya menjelaskan angka atau dari hasil alat analisis gitu. Ya, jadi misalkan apa namanya tuh eh, kalau kalau di sem sem kalau di sem ada misalkan seperti apa ya? Jadi lupa ibu. Oh, asumsi atau asumsi bahwa si model itu bisa diterapkan itu apa sih namanya itu? Goodness of fit misalkan. Goodness of fit gitu. Goodness of fitnya itu ukurannya berapa saja, misalkan apakah ini masuknya kategori good, medium, atau lower gitu. Nah, kategori-kategori itu tuh yang dijelaskan seperti itu gitu. Maksudnya itu belum disangkut pautkan dengan teori. Jadi hanya menjelaskan tentang angkanya itu, angka-angka yang muncul dari alat analisis itu dia masuk kategori yang mana gitu. Hanya sebatas itu di result. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang di discussion, ini dari hasil yang ada tadi, dari result yang ada, kita sambungkan atau kita generalisasi dengan eh, teori-teori terdahulu gitu.
di introduction kan ada penelitian terdahulu tuh, atau misalkan kalau kalian di draft skripsinya itu ada kajian pustaka itu. Nah, kajian pustaka itu harus mendukung, maksudnya tuh harus di-compare dengan hasil penelitian yang ada gitu. Apakah ini menguatkan atau bahkan bersebelahan nih gitu. Kalau di penelitian terdahulu ini tuh mereka rata-ratanya pengaruhnya positif dan bagus, nilainya pengaruhnya besar gitu. Tapi kalau di penelitian saya arah pengaruhnya negatif, dan arah pengaruh negatifnya besar juga gitu. Nah, itu yang harus didiskusikan di sini gitu. Ya, jadi ini adalah statement of main result. Jadi statement untuk hasil-hasil result yang ada di atas sebelumnya. Terus unexpected result. Jadi menjelaskan tentang apa hasil-hasil yang tidak sebetulnya ini kok begini gitu, kok beda nih gitu. Jadi kita diskusi di sini gitu. Kita membahas, diskusi itu kan berarti membahas ya, membahas hasil-hasil yang di luar ekspektasi kita gitu. Terus comparison with literatur ya, jadi kita selain pembahasan yang keluar dari pikiran kita juga, kita bahas juga berdasarkan penelitian terdahulu atau literatur-literatur yang ada. Terus explanation of result ya, menjelaskan tentang result itu. Terus limitation of methodology. Nah, di discussion juga itu perlu kita nyatakan kalau misalkan ada keterbatasan-keterbatasan tentang hal tertentu dari metodologi yang ada, kita sampaikan di sini. Misalkan limitasinya eh karena kalian nggak bisa menjangkau, misalkan kalian penelitian di Indonesia, tapi misalkan di Indonesia itu hanya menjangkau Pulau Sumatera dan Jawa saja gitu. Irian, Irian Papua, Sulawesi, Kalimantan itu nggak ada sampelnya, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu perlu dinyatakan di sini di discussion ini. Jadi limitation atau keterbatasan penelitian itu apa? Itu perlu dijelaskan di sini. Terus generalizability gitu. Jadi mengeneralisasikan gitu ya. Jadi kayak tadi ini menurut penelitian terdahulu positif. Oh, saya juga positif, berarti ini sesuai dengan penelitian terdahulu menurut siapa 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 siapa. Jadi mendukung penelitian terdahulu. Tapi kalau misalkan ternyata penelitian terdahulu itu positif, tapi yang saya ingin itu negatif, negatifnya juga nilainya besar juga gitu. Nah, itu yang harus digeneralisasikan juga gitu. Ya, jadi ini untuk di discussion itu perlu membahas tentang hal-hal ini. Nyatakan aja, misalkan ini dalam beberapa paragraf atau statement gitu ya. Nah, selanjutnya ini use an outline to organize your idea and writing. Nah, di conclusion ini perlu kita membahas tentang beberapa hal. Jadi, conclusion itu memang nggak banyak ya. Nggak banyak, tapi nggak satu paragraf juga gitu. Nah, conclusion ini ngebahas tentang overview, the main argument. Jadi, membahas tentang keseluruhan dari argumen yang kita telah di awal sampai akhir. Terus point findingnya itu apa sih gitu ya? Limitation tadi yang ada di atas, limitation juga di discussion ada limitation, itu diungkapkan ulang tapi lebih to the point di sini. Scope for the further research gitu. Jadi scope scope limitation atau keterbatasan dari ya. Jadi ini keterbatasan tadi mana limitation ya? Keterbatasan yang kita apa ya? Yang kita alami atau misalkan ruang jadi kalau misalkan kita keterbatasan, kita terbatas nih misalkan ya, tadi berdasarkan lokasi kita terbatas. Jadi itu bisa menjadi rekomendasi untuk penelitian terdahulu nanti ke depannya untuk melakukan hal yang lebih luas lagi gitu. Maksudnya tuh kita terbatas terhadap A, ya mungkin penelitian selanjutnya bisa meneliti tentang A ini gitu. Nah, selanjutnya strong conclusion sentence. Itu jadi kita harus membuat kesimpulan, kalimat-kalimat kesimpulan yang kuat. Karena yang dilihat itu kan introduction dan conclusion sebetulnya gitu. Nah, selanjutnya itu poinnya generate AI hanyalah sebuah alat
yang dapat digunakan untuk brainstorming. Saya juga bukan jadi joki Anda dalam menulis artikel ini. Ini emang ini juga PR sekali gitu. Jadi karena AI ini apa AI yang generate AI itu membantu kita dalam berbagai hal dalam kehidupan keseharian gitu. Tapi maksudnya untuk penulisan artikel itu kita bisa lah ngobrol gitu ya, diskusi. Jadi kalau misalkan kalian diskusi ke dosen itu susah gitu ngobrolnya dan sebagainya. Nah, boleh pakai AI ini untuk ngobrol atau curhat tentang penulisan karya ilmiah. Tapi jangan jadi patokan ya, patokan gitu karena nggak semua AI itu mereka didesain untuk ilmiah gitu. Contohnya ya, eh kalian mau nyusun bab 2 nih, bab 2 terus kalian suruh aja si AI mencarikan operational variable misalkan ya, atau pengukuran variabel X1 gitu. Dia keluarlah dengan referensi yang mereka tawarkan, ya si ChatGPT itu tawarkan. Nah, belum tentu si referensi yang apa yang dinyatakan oleh si ChatGPT itu tuh betul ada karena sebetulnya kalau ChatGPT itu didesain bukan untuk akademik gitu, hanya untuk lifestyle biasa aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai AI yang untuk akademik itu mungkin pakai side space, side space atau pakai yang paling bagus itu sampai sekarang itu eh, pakai Cloud AI gitu. Jadi itu memang didesain untuk ilmiah, Science sama Cloud AI. Tapi untuk yang lain-lainnya itu general gitu, general AI gitu untuk membantu berbagai tugas yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ingin ngobrol hanya sekedar untuk brainstorming dengan AI itu boleh diperbolehkan saja. Tapi ingat karena jadi gini. Publisher itu kan dia hanya mempublish, apalagi untuk beberapa jurnal yang bagus, dia hanya mempublish 1 sampai 10 artikel per kuartil atau per 1 bulan atau per setengah tahun gitu. Jadi buat mereka pasti kalau misalkan ada nggak kayak apalagi yang eh, apa jurnal atau artikel jurnal atau publisher yang bagus itu yang datang ke mereka itu pasti ribuan ratusan ribu mungkin ya per hari atau per bulannya itu gitu. Jadi gampang sekali untuk mereka untuk mengeluarkan kalau misalkan dari judul atau dari introduction atau dari abstraknya aja udah kelihatan ini dibantu sama ya udah mudah aja itu langsung dikeluarkan dari list tanpa dipertimbangkan kontennya itu bagus atau enggak gitu. Jadi ya itu ya. Jadi untuk penyusunan artikel saya sarankan sih eh, enggak pakai AI. Skripsi pun seperti itu. Kita bisa brainstorming ke AI, tapi untuk apa? Untuk penyusunannya itu kita sendiri yang merumuskan. Karena beberapa eh, kali saya eh, uji sidang gitu ya, khususnya tuh di kajian pustaka bagian pengukuran, pengukuran variabel. Nah itu tuh hmm, jadi mahasiswa itu mengenerate-nya itu dari AI gitu. Sedangkan untuk pengukuran variabel itu harus benar-benar dinyatakan lihat dari OVAR atau dari kuesioner di eh, yang dipakai dari setiap paper terdahulu itu gitu mereka mengeluarkan apa. Jadi kelihatanlah kalau misalkan AI dan AI apalagi oleh dosen-dosen senior itu pasti kelihatan ini mana yang pakai AI, mana yang enggak gitu. Jadi ini hati-hati untuk penggunaan AI. Meskipun AI juga bisa membantu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mangga ada pertanyaan nggak?
Silakan, ada pertanyaan? Ini sih betul bahannya tuh banyak ya. Jadi kalau misalkan untuk menyusun hasil penelitian gitu, tekniknya kayak gimana ini untuk yang introduction. Itu untuk introduction, tapi waktunya udah jam 12. Nah, ini untuk pernyataan-pernyataan ini untuk introduction ya. Ini untuk opening konteksnya. Nah, ini kan poin-poinnya. Ini ada contohnya di bawah. Ini kontekstualnya seperti ini. Paragraf pertama gitu ya. Nah, kualitatif seperti ini. Kalau yang kuantitatif di sini. Ini paragraf pertama misalkan. Ikutin aja polanya. Terus eh, ini yang kedua tinjauan isu dan perdebatan teoretikal atau scholarly debate. Sajikan literatur ringkas hasil penelitian sebelumnya, tunjukkan perspektif teoritis. Poin-poin ini harus ada. Contohnya misalkan ini penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek bla 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 bla, jelaskan penelitian siapa siapa siapa. Jadi paragraf 2 mah khusus untuk penelitian terdahulu aja yang mendukung dan kontra terhadap penelitian kita. Ini secara kuan, nah misalkan ini contoh paragraf kedua untuk di introduction ya. Ini tujuan isu perdebatan. Ini ikutin aja polanya. Ini paragraf kedua. Nah, ini untuk paragraf ketiganya. Jadi identifikasi gap penelitian atau search gap. Ini poin-poin yang harus dilakukannya. Nah, ini untuk kuantitatif, pola untuk pola untuk menjelaskan itu seperti ini. Gitu. Nah, dimulai dari meskipun gitu. Karena kan di sini tentang gap ya, gap empirical gap atau research gap. Meskipun telah banyak penelitian yang mengeksplorasi penerimaan publik terhadap energi nuklir terhadap beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan yang perlu diidentifikasi, sebagian besar jadi fokus pada apa, sedangkan penelitian kita. Nah, padahal minat global terhadap energi nuklir mencapai tingkat tinggi sejak krisis bla bla bla, sehingga pandangan generasi muda menjadi krusial untuk kebijakan jangka panjang. Penelitian sebelumnya cenderung apa, sedangkan misalkan. Nah, ini jadi ada apa? Ada perdebatan gitu ya di sini. Nah, itu kalimat 3. Jadi cukup 3 aja gitu. Ini kual, ini kuan. Nah, selanjutnya ini paragraf berikutnya boleh justifikasi urgensi penelitian. Ini dengan menegaskan mengapa penelitian ini penting, terus kaitkan dengan SGDs, terus tunjukkan kontribusi orisinalnya. Ini kalimatnya seperti ini untuk yang introduction ya, yang kuantitatif, ini untuk yang kual. Ini ikutin aja. Yang laki-laki udah pada Jumatan ya, maafkan. Nah, ini selanjutnya di yang terakhir itu harus kita nyatakan research question atau aim atau tujuan. Nah, ini paragrafnya ini contohnya. Penelitian ini bertujuan untuk gitu, harus ada kalimat itu. Research question ini kualitatif. Udah. Kalau misalkan ada yang harus menjelaskan tentang peta artikel atau artikel roadmap, ini boleh juga. Ini pernyataannya seperti ini. Artikel ini disusun dalam 6 bagian utama. Gitu. Nah, udah. Ini berarti kalau misalkan kita lihat ya, ada paragraf pertama tentang konseptual masalah opening, gitu ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Ini contoh kalimat kuantitatif. Terus ada ini tinjauan isu dan perdebatan teoretikal. Ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Ini paragraf keempat. Ini paragraf kelima. Ah, kelima. Nah, terakhir ini paragraf keenam. Peta artikel atau artikel roadmap. Gitu. Nah, dari sini apakah ada tugas nggak ya? Belum ada arahan lagi, Bu. Berdarah lagi. Nah, jadi kalau nanti kalian menjelaskan tentang ada tugas berikutnya untuk membuat artikel.
introduction ini kalian pakai aja pola ini ya. Pola ini ikutin aja, pelajari tentang bagaimana eh, cara untuk menjelaskannya. Tapi ini poinnya udah jelas di sini, sesuai dengan tadi yang Ibu jelaskan. Gitu. Ini untuk yang introduction. Nanti Ibu kasihkan juga ini untuk yang hasil penelitian. Ini untuk hasil penelitian itu bagaimana cara untuk menjelaskannya. Karena waktu 2 jam tuh nggak cukup sebetulnya. Nah ini poin-poinnya. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung, nanti boleh diskusi sama Ibu. Nah ini untuk discussion. Gitu. Ini materi-materinya silahkan dipelajari. Yang paling penting itu adalah di introduction sebetulnya. Karena itu poin utama apa si penulis itu tertarik atau enggak. Karena di 2 menit pertama dia baca itu di abstract dan introduction. Sama seperti media-media sosial media gitu ya. Apakah itu video atau itu suara dan sebagainya. Yang apa namanya itu hook itu kan harus ada di awal di 2 menit atau 3 menit pertama. 2 menit lah, 1 menit atau 2 menit pertama gitu. Begitu juga di paper. Itu introduction itu harus baik. Oke, itu aja mungkin ya Alia ya. Dan yang lainnya, ada pertanyaan tidak? Ininya udah di-share belum sama Pak Bowo materinya? Belum Ibu, belum di-share. Share. Oke, nanti Ibu share aja. Tapi ini tuh sebetulnya bahan dari PowerPoint. Tapi ini Ibu share hanya untuk kebutuhan itu ya. Hanya untuk kebutuhan upgrading artikel aja. Gitu. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti materi ini membantu kalian untuk menyusun jurnal di artikel di jurnal, apakah itu jurnal nasional atau internasional, dan membantu juga dalam penyusunan skripsi. Sebetulnya skripsi juga seperti ini sih harusnya teknisnya gitu. Cuman ya kalimatnya lebih panjang gitu dan lebih banyak kata-kata dan pembahasannya gitu. Nah, mudah-mudahan di riset penelitian ini kalian apa bisa bisa lulus ya, bisa mendapatkan nilai yang baik sehingga nanti nextnya di mata kuliah seminar untuk yang digital marketing mungkin masih ketemu dengan saya untuk dan dosen-dosen lainnya untuk di apa di mata kuliah seminar pemasaran akan ketemu dengan Pak Bambang dan Pak Girang untuk bisnis apa ini khusus marketing atau general. Ini belum konsentrasi kan ya mata kuliahnya ya. Belum Ibu, ini kelas A. Oke. Jadi nanti ada SDM dengan Pak Mas, nanti jadi Batu. Ada kewirausahaan dengan Bu Lena dan Bu Sulastri. Terus ada keuangan dengan Pak Yusuf, Bu Ratu, dan Bu Anissa. Terus ada yang bisnis digital kayak KWU juga ada Pak Asep dan Pak Dian. Itu aja mungkin ya. Jadi mata. Eh, itu aja mungkin nanti mudah-mudahan sekarang sudah efektif. Maksudnya itu kan udah masa pemasukan nilai makanya Ibu juga bingung diminta untuk masuk ke kelas ini. Mungkin nanti ada apa ada tugas lagi atau bagaimana Ibu nggak tahu, tapi mudah-mudahan materi yang tadi Ibu sampaikan sedikitnya ada pemasukan ke pemahaman kalian untuk penyusunan karya ilmiah gitu aja ya. Nah itu aja mungkin mungkin sekian aja waktunya agak molor karena tadi juga kita agak telat. Terima kasih semuanya eh, untuk pertemuannya tidak usah absen. Oke, karena ini adalah suplemen ya, pertemuan suplemen. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalkan di apa diperlukan untuk pembahasan lebih lanjut, boleh ke Ibu, boleh juga ke Bu Ilas, boleh juga ke Pak Bowo. Itu silakan karena kita sangat menyambut ya apabila ada beberapa mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan riset gitu.
Oke, baik semuanya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.